Oke, kita punya soal fisika di sini tentang katrol ya. Katrol yang diletakkan pada bidang miring. Di sini diketahui nilai massa dari benda A. Kita tulis dulu ya teman-teman. Massa A sama dengan 2 kg. Kemudian massa B sama dengan 8 kg. Dan massa katrol kita sebut aja MK sebesar 4 kg. Kemudian diameter katrol diketahui sebesar 20 cm ya. Berarti kita bisa temukan jari-jari katrol ya, yaitu setengah dari diameter. Kalau kita konversi ke dalam meter, maka nilainya setara dengan 0,1 meter. Kemudian diketahui juga nilai dari koefisien gesekan antara benda A dengan bidang sentuhnya atau mu ya. Mu-nya itu sebesar 0,2. Ini untuk benda A. Mu-nya sebesar 0,2. Dan untuk benda B, koefisiennya sebesar mu B-nya sebesar 0,5. Nah, kemudian diketahui juga nilai dari tan theta ya. Tan theta adalah 4/3. Yang ditanya adalah berapa energi kinetik katrol setelah berotasi selama 2 second. Jadi, setelah berotasi selama 2 second, berapa nilai dari energi kinetik katrol tersebut? Eka rotasi ya, karena dia berputar. Nah, bisa kita selesaikan. Langkah pertama adalah kita membuka dulu nilai dari sudutnya. Sudut trigonometri yang diketahui adalah tan. Dan jadi tan theta kita peroleh 4/3. Itu berarti kita bisa mengetahui sudut-sudut yang lain. Ya, tan theta itu adalah depan per samping. Maka kita bisa temukan sisi miringnya. Di sini kita juga bisa mendapatkan sin. Sin dari sudut tersebut adalah 4/5 ya, karena depan per miring. Kemudian cosnya 3/5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa mengamati dengan satu persatu kasus dalam katrol tersebut. Misalkan kita tinjau pertama pada benda A. Kita tinjau benda A. Benda A, kalau kita gambarkan gaya-gaya yang berpengaruh pada benda A adalah kita mendapatkan TA ke arah kiri ya. Ini diasumsikan massa B lebih berat daripada massa A. Itu berarti bendanya turun ke bawah, yang artinya A itu tertarik ke arah kiri ya, TA. Kemudian ada gaya gesek ke arah kanan yang arahnya berlawanan dengan tegangan tali tersebut ya. Kita sebut saja nilainya FA. Dan selalu ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Nah, ini kita sebut dengan NA. Dan ke bawah ada gaya beratnya ya, kita sebut WA. Nah, lalu kita buka satu persatu nilai dari sumbu-sumbu yang mempengaruhi gaya-gayanya ya. Misalkan di sini kita ambil sumbu X. Nah, pada sumbu X, gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah TA. Jadi dia ada sigma Fx sama dengan MA. Diasumsikan bahwa benda tersebut mengalami pergerakan ya, sehingga dia memiliki nilai percepatan. Nah, sigma Fx itu bisa kita buka bisa menjadi TA dikurang FA sama dengan M-nya adalah MA dikali A. A adalah nilai dari percepatan. Nah, lalu apa lagi ya? Nih, TA min FA. Oke. Ini komponen pertama
Jika kita mengamati terhadap sumbu Y, maka kita peroleh nilai dari sigma Fy sama dengan 0. 0 ini menyatakan bahwa benda tersebut tidak mengalami pergerakan ke arah atas, ya. Sehingga bisa kita tuliskan Na dikurang Wa sama dengan 0 atau Na sama dengan Wa, ya, di mana Wa adalah massa kali gravitasi. Nilai Na, Ma-nya berapa itu ya? 2. 2 dikali 10 berarti gaya normal ke atasnya bernilai sebesar 20 Newton. Nah, kemudian nilai Na ini bisa kita substitusi ke arah kiri. Nanti dia bisa kita gunakan pada gaya gesek, ya. Karena gaya gesek ketika kita buka, maka dia berubah jadi mu A dikali Na sama dengan Ma dikali A. Nah, TA nanti kita mendapatkan suatu persamaan. Mu A kita peroleh 0,2 dan Na-nya sebesar 20 Newton. Massa A adalah 2 dan A-nya belum kita ketahui, ya. Kemudian dari sini kita peroleh TA dikurang 2A sama dengan 0,2 dikali 20, ya. 2 kali 2 4 berarti 4. Nah, kita mendapatkan persamaan 1 yaitu TA min 2A sama dengan 4. Kemudian kita melanjutkan dengan meninjau benda B. Ya, tinjau benda B. Tinjau benda B. Nah, kita amati dulu sumbu X. Sumbu X, ya. Sumbu X itu berarti kalau kita gambarkan posisi benda seperti ini, ya. Dia mengalami gaya tarik ke atas, kita sebut saja sebagai TB. Jadi adanya tegangan tali yang menahan benda, ya. Kemudian di sini ada nilai dari yang dipengaruhi oleh berat. Kita sebut aja Wx, ya. Kita sebut aja Wx di sini. Ya. Kemudian jika benda bergerak ke arah kiri, maka dia memiliki gaya gesek ke arah kanan, teman-teman. Nah, ini kita sebut saja sebagai Fb. Seperti biasa, ada gaya normal ke atas kita sebut Nb, dan ada gaya berat ke bawah kita sebut Wy, ya. Nah, kita sebut Wy. Kita amati sumbu X. Pada sumbu X, gaya-gaya yang berlaku adalah sebagai berikut. Nah, ini berlaku hukum 2 Newton, ya. Benda dikatakan memiliki percepatan. Kemudian sigma Fx, benda ke arah kiri, maka Wx yang menarik dikurang arah yang berlawanan adalah Tb, ya, teman-teman. Tb dikurang Fb sama dengan Mb dikali A. Mb dikali A. Nah, Wx sendiri rumusnya adalah massa kali gravitasi sin theta, teman-teman. Dan Tb-nya nanti kita akan mendapatkan persamaan Tb, dan Fb-nya adalah mu B dikali Nb. Nah, sama dengan Mb kali A. Mb-nya adalah sebesar 8 kilo, ya, dikali A, 8A. Nah, di sini kita tinggal substitusi. Nilai dari M yang dimaksud adalah Mb, berarti Mb di sini 8 dikali 10 dikali sin. Sin theta di sini kita peroleh tadi sebesar 45, ya. 4/5, ya. 4/5. Nah, ini 4/5 min Tb min mu B-nya adalah 0,5, teman-teman. Dan Nb-nya belum kita ketahui. Kita tulis dulu di sini sama dengan 8A. Nah, untuk memperoleh nilai Nb itu nanti kita bisa mengamati terhadap sumbu Y, ya. Jadi kalau kita nanti amati terhadap sumbu Y, kita meninjau benda terhadap sumbu Y, kita akan memperoleh sigma Fy sama dengan 0. 0 di sini mengartikan bahwa benda tidak mengalami gerak ke atas, ya, teman-teman. Nah, ini ada Nb
dikurang WY sama dengan 0, atau NB sama dengan WY, atau NB sama dengan WY MG cos theta ya teman-teman. Ini M-nya adalah massa B. Massa B adalah 8 kali gravitasi 10. Cos theta-nya bernilai 3/5. Cos theta-nya bernilai 3/5. Maka kita akan memperoleh nilai NB sebesar 48. 48 Newton ya. Nah, nilai NB ini bisa kita substitusi ke arah sini ya teman-teman, ke arah kiri. Ini bisa kita substitusi nanti ke arah kiri, maka nilainya menjadi dari mulai sebelah kiri 64 dikurang TB dikurang 0,5 NB, NB-nya 48 sama dengan 8A. Nah, ini jadi 64 dikurang 24 sama dengan TB plus 8A, atau TB ditambah 8A sama dengan 40. Nah, ini kita mendapatkan persamaan 2 ya teman-teman. Kita mendapatkan persamaan 2. Nah, kemudian bagian ketiga adalah kita meninjau sistem dari katrol tersebut ya, dengan menggunakan torsi tentunya ya. Di sini katakanlah tinjau katrol. Nah, untuk katrol mengalami perputaran ya, sehingga dia yang kita asumsikan adalah semuanya menggunakan sudut putar ya, sehingga torsi di sini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem katrol tersebut. Rumus torsi adalah I kali alfa, itu adalah momen inersia, alfa adalah percepatan sudut ya. Nah, di sini bisa kita lihat karena benda menarik ke arah B, berarti kita mulai dari TB dikurang TA dikali R ya, dikali R sama dengan I kali alfa. I nya itu adalah kita anggap bernilai setengah mr kuadrat. M nya di sini adalah MK ya, dan alfanya itu memiliki rumus A per R ya teman-teman, A per R. Nah, nilai TB min TA di sini bisa kita uraikan, TB min TA. Kemudian yang sisi kanan R ini bisa kita coret dengan kuadrat, dan yang R kanan juga bisa kita coret dengan R yang sebelah kiri. Maka yang tersisa hanya setengah MK kali A ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kita tinggal substitusi angka-angkanya. MK kita punya nilai 4 dan A-nya belum diketahui, maka kita mendapatkan persamaan baru, yaitu TB min TA sama dengan 2A. Oke. Kemudian TB min TA ini kita substitusi berdasarkan hasil yang kita peroleh ya. Jadi hasil yang ini dan hasil yang ini kita substitusi nanti ke dalam sini ya teman-teman. Nah, yuk kita substitusi mulai dari TB. TB kalau kita uraikan itu nilainya adalah 40 dikurang 8A ya. Jadi nilai TB di sini sama dengan 40 dikurang 8A. Jadi 40 dikurang 8A. Nah, untuk TA sendiri kalau kita uraikan TA sama dengan 4 ditambah 2A ya teman-teman ya. Ini yang sebelah kiri, TA sama dengan 4 ditambah 2A. Nah, ini juga kita bisa rubah menjadi 4 ditambah 2A. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai A nanti. 40 dikurang 4, 36. Min 8A dikurang 2A menjadi min 10A sama dengan 2A, atau 36 sama dengan 12A, atau A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, ini nilai dari A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Dari nilai A, nanti kita bisa menemukan nilai dari alfa, teman-teman. Karena alfa itu rumusnya adalah A per R. Jadi 3 per R-nya bernilai 0,1. 0,1 berarti nilai alfa menjadi 30 radian per second kuadrat. Nah, ini kita temukan nilai dari alfa. Mencari nilai dari energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi atau eka rotasi. Eka rotasi. Nah, eka rotasi memiliki rumus setengah IW kuadrat, setengah I omega kuadrat, ya, di mana nilai I bisa kita buka menjadi setengah mr kuadrat, momen inersia ya, dan omega sendiri kita buka menjadi V per R, dan jangan lupa untuk dikuadratkan. Nah, dari sini maka kita bisa peroleh setengah dikali setengah jadi 1/4 massa. Massa yang dimaksud di sini adalah massa katrol ya teman-teman, karena dia yang berputar adalah di bagian katrol. Jadi ini MK, MK dikali V kuadrat. Nilai dari R kuadrat dan R kuadrat nanti dicoret ya, nanti bisa dicoret, hanya tersisa bagian V kuadrat. Nah, untuk mencari nilai V, kita bisa menggunakan rumus GLBB ya, karena ketika katrol berputar ya, benda mengalami pergerakan ke bawah. Di sini ada katrol ya, di sini bidang. Nah, bendanya mengalami pergerakan ke bawah, maka dia berlaku rumus GLBB. GLBB yang mengalami percepatan ya. Nah, rumus GLBB itu adalah VT sama dengan V0 ditambah AT. Kita asumsikan bahwa benda kecepatannya 0 atau diam. Jadi dia kecepatan awal benda 0. Dan nilai dari percepatan tadi kita peroleh sebesar 3 meter per second kuadrat ya teman-teman. Nah, ini nilai dari A-nya kita peroleh tadi 3 meter per second kuadrat, dan T-nya, T yang diminta tadi adalah sebesar 2 second. 2 second. Jadi kita memperoleh nilai VT atau V sebesar 6 meter per second ya. Nah, nilai ini nantinya kita akan masukkan ke dalam rumus ini teman-teman. Nah, VT sama dengan V, dia tinggal kita submit saja nilai-nilainya. Tadi massa katrol adalah sebesar 4, dan kita peroleh nilai V-nya sebesar 6. Nah, ini 6 kuadrat ya. Maka hasilnya adalah 36 joule ya, joule ya, nilai dari energi kinetik rotasi. Soal ini berlanjut untuk menentukan nilai dari tegangan tali A dan B. Rumus TA dari persamaan 1 kita peroleh 4 ditambah 2A ya, 4 ditambah 2A. 4 ditambah A-nya kita peroleh tadi 3, maka nilainya adalah 10 Newton. Nah, untuk TB tadi kita memperoleh persamaan 40 dikurang 8A sama dengan 40 dikurang 8 kali 3 sebesar 16 ya teman-teman ya. Ya, 16 Newton. Nah, adalah nilai masing-masing dari TA dan TB. Oke, jadi kita peroleh nilai A sebesar 3 meter per second kuadrat, nilai alfa atau percepatan sudut sebesar 30 radian per second kuadrat, dan nilai tegangan A 10 Newton, nilai tegangan B 16 Newton, dan energi kinetik rotasi sebesar 36 Joule.